bidadari, itu kan namanya ilustrasi. Nah itu ceramah bisa diilustrasikan. Nah, sampean hayalkan, walaupun urung ngerti persis surga seperti apa, bisa mengilustrasikan. Ya misalnya apa? Sampean wis tau mang Baturaden, dah kayak ya surga gue udah apa-apane Baturaden ya, ngungkuli Baturaden kan dadi wong sing ngrungokna paham, iya ya Baturaden bemaine kayak surga ngungkuli kae gitu misalnya ya. Bisa diilustrasikan materi ceramah. Terus dibuat yang menarik. Menariknya gimana? Ya terserah sampean. Zaman sekarang misalnya dengan lagu ya kan, dengan solawat, dengan suara yang indah. Makanya ini yang punya suara indah, jadi dai itu sudah sangat nilai plus ya. Banyaklah berlatih bersolawat ya kan. Terus baca Al-Quran yang indah. Terus nyanyi boleh, asal nyanyinya jangan yang menuju syahwat ya. Mau dadi dai malah nyanyi karo joget ya kan, indahnya lo ya, orang pas gue menceng ya. Kalau dai itu nyanyi lagu Islami yang di situ mengingatkan mad'u kepada Allah, kepada Rasulullah ya. Jadi di situ nyanyiannya nyanyian religi ya, bukan nyanyian yang mengandung syahwat atau yang menyebabkan orang lupa kepada Allah, tapi harus yang selalu ingat kepada Allah, yang menuju zikrullah ya kan, dan mahabbah ila Rasulillah dan seterusnya. Terus yang selanjutnya untuk mengatasi kelemahan metode ceramah di bidang materi adalah dengan menyesuaikan zaman ya. Maksudnya apa? Ya seperti sekarang ya, zaman now ya. Zaman now ceramah kok apa gue nang surga seneng banget, nang neraka bahaya. Gue kayak nih surat dirungokna ya kan. Wis ngerti surga bahaya, wis ngerti apa neraka bahaya, wis ngerti surga indah ya, tapi disesuaikan. Tidak hanya seperti itu. Misalnya apa, kalau Anda di dunia saja masuk ke apa itu namanya kawah gunung, atau Anda masuk pada api, misalnya dibakar api, sudah merasa begitu panas dan menderita, kebakar saja kayak kemarin ya, yang istri dibakar sama itu ya, istri Siri ya, disiram air keras sama suaminya sampai meninggal itu ya. Itu saja menderitanya seperti itu, apalagi di neraka. Nah itu namanya kan disesuaikan dengan zaman ya. Zamannya orang pada nyiram istrinya dengan air keras, dia cerita tentang itu ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana cara mengatasi metode ceramah yang kelemahan di bidang bahasa ya. Nah, artinya apa? Metode ceramah dalam bidang bahasa juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya biasanya bahasanya itu tidak dimengerti oleh mad'u, terutama kalau dai-nya berbeda bahasa dengan mad'unya ya. Saya pernah dulu ya ceramah di daerah Sunda ya. Di daerah Sunda orangnya itu tidak bisa bahasa lain kecuali bahasa Sunda. Lah saya mau tak pikir mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi saya tidak pakai bahasa Jawa, tapi saya pakai bahasa Indonesia. Lah ternyata di situ saya guyon, ngasih lucu banget, orang sing guyu. Bareng rampung saya tanya ke panitianya, "Mas, itu tadi kok pada serius banget ya?" Betul-betul serius. Jadi pada melongo kayak gini. Serius banget mendengarkan saya. Itu apa gimana itu, suka apa gimana? Loh kok panitianya jawabannya mengejutkan. Bukan begitu Bu, mereka itu bisanya bahasa Sunda, jadi mereka tuh nggak ada yang tahu apa yang ibu sampaikan. Aduh, tolong ya, wis di amplopi gede-gede ya, amplope kandel-kandel, malah sebulannya sing ngrungokno ora pada paham. Lah tidak ngomong panitianya kalau di sana cuma bisa bahasa Sunda. Kalau ngomong saya nggak mau karena saya tidak bisa bahasa Sunda ya. Tuh. Nah, jadi makanya di sini untuk mengatasi kelemahan di bidang bahasa, artinya itu metode ceramah juga sering memiliki kelemahan di bidang bahasa, yaitu tidak dimengerti oleh orang yang bahasanya berbeda, ya kan?
Nah, seperti misalnya kayaknya Indonesia itu bahkan internasional sangat suka ceramahnya Gus Baha gitu kan ya. Tapi banyak yang nggak ngerti ketika Gus Baha hanya menyampaikan bahasa Jawa contoh. Makanya di YouTube-nya banyak komentar, Gus, saya sebenarnya sangat suka pada ceramah Anda, tapi sayang pakai bahasa Jawa, jadi saya banyak yang tidak tahu kan gitu. Nah, makanya kelemahan dari segi bahasa ini dapat diantisipasi atau ada solusinya, yaitu gunakanlah bahasa mad'u ya. Dai harus menggunakan bahasa mad'u. Misalnya mad'unya kok bahasa Indonesia, ya kita ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Mad'unya bahasa Inggris, ya kita harus berbahasa Inggris. Makanya sebaiknya itu kalau dai memang bisa bermacam-macam bahasa ya. Kalau saya juga punya ada 4 macam bahasa ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya kan, terus bahasa Inggris sedikit, bahasa Arab sedikit kan gitu ya, tapi sedikit-sedikit kan gitu. Nah, kalau metode ceramah itu, kalau bahasa Arab misalnya pas ceramah di Arab kan harus berbahasa Arab, pas di Inggris harus berbahasa Inggris, kecuali ada translatornya. Jadi ada kelemahan di bidang bahasa, bisa juga menggunakan translator dan bisa menggunakan yang penterjemah itu ya, di bidang bahasa. Terus kemudian juga kelemahan di bidang bahasa di sini sebaiknya melihat juga tingkat pemikiran mad'unya ya. Maksudnya apa? Bahasa kok melihat tingkat pemikiran mad'u? Ya begini, kalau misalnya ceramah dengan orang yang tidak pandai atau bahasa kasarnya bodoh, ya jangan menggunakan bahasa ilmiah, ya kan? Masa ceramah nanggone kaki-kaki ini wong tani ya, ceramahnya nganggo menurut psikologis, ya kan? Terus menurut metodologisnya, aduh, yang kembali karo ini kayak apa kayak miki? Kok bisa apa petis gitu ya. Nah itu namanya kelemahan di bidang bahasa, bisa disesuaikan dengan pemikiran. Tingkat pemikiran mad'unya juga kita perhatikan supaya bahasanya sesuai dengan tingkat pemikiran mereka ya. Jangan menggunakan bahasa yang tingkat pemikirannya berbeda. Mahasiswa juga begitu ya. Ceramah ke mahasiswa ya seperti saya ini gayanya ya kan, pakai bahasa standar ya, bahasa Indonesia standar ya. Berbeda lagi ketika ceramah dengan mbah-mbah di pedesaan, saya memakai bahasa Jawa ngapak ya. Lah berbeda lagi ketika saya ceramah di Solo misalnya, saya memakai bahasa Jawa bukan ngapak, bahasa Jawa bandek, cara wong Jawane bandek, cara wong Solone yo bahasa Solo kuwi sing kentang dadi kentong ya. Kentang dadi kentong kan gitu, dadi sih ya. Jadi di sana lucu ya, kalau di Solo itu orang-orang Solo itu doyan kentong ya kan. Kentang kan gitu ya tuh. Terus selanjutnya dari segi bahasa juga bisa diatasi permasalahan kelemahannya, yaitu dengan menggunakan adat istiadat bahasa di daerah tersebut, yaitu tadi misalnya Sunda ya, menggunakan bahasa adat Sunda ya kan, Jawa dengan bahasa Jawa kan gitu. Terus yang selanjutnya, dari segi bahasa juga kita harus bisa melihat latar belakang kehidupan mad'u. Latar belakang kehidupan mad'u yang dimaksudkan di sini apa ya? Yang dimaksudkan di sini itu tadi ya. Misalnya anak kecil ya kan? Anak kecil, anak SD, anak TK ya. Latar belakang kehidupannya dia kan memang pemikirannya balita ya, masih anak kecil. Masa mau diceramai dengan gaya bahasa orang dewasa? Enggak ya. Tapi dakwahnya kalau ke anak-anak ya pakai bahasa anak-anak. Misalnya apa? Ayo, siapa yang suka cantik gitu ya, misalnya ya, ke anak-anak TK atau SD. Suka jadi orang cantik, saya gitu ya, misalnya anak-anak. Lalu sampaikan. Nah, kalau mau cantik
itu harus banyak berwudu, banyak sholat, nanti wajahnya jadi cantik. Nah itu kan anak-anak jadi seneng sholat itu misalnya ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, cara mengatasi metode ceramah, kelemahan metode ceramah dalam hal gaya dan penampilan. Nah ini yang tadi sudah saya agak singgung, bahwa seorang dai, seorang orator ya, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang juru dakwah ketika sedang berceramah mestinya memperhatikan gaya dan penampilannya, yaitu apa? Satu, harus menarik ya, bukan karena kepengen dianggap cantik atau dianggap keren, bukan, tetapi supaya mad'unya itu suka melihat kita ya, suka mendengarkan ceramah kita, makanya penampilannya menarik. Tapi ya nggak perlu juga ya jadi ustadzah kok main menarik terus kan jogi kembang ya, jogi mahkota kayak wong pengantenan ya, malam diguyu wong gitu ya. Ya menarik sesuai standar ustadzah ya, menarik sesuai standar dai ya, jangan menarik sesuai standar artis ya. Artis kan apa menarik ya, coba lihat artis itu yang di India ya, wong anu make kayak apa jenenge ya, perhiasan nangane akeh banget, gede-gede banget ya, pantes baik, cantik baik. Tapi kalau kita misalnya kondangan saja ya, nggak usah jadi ceramah, nggak usah jadi dai, kondangan ning nganggo gelang sing kaya wong India, akeh banget banget ya, kangkene tekan kene ya, kalungnya juga kaya wong India, anting-anting kaya wong India ya, diguyu wong ya, didelengna bae, ih kayak stres kapan ya gitu kan. Karena di Indonesia itu adatnya tidak seperti itu ya kan. Nah apalagi jadi dai ya, wis diundang Al Mukarramah ya, Bunyai Dwi Rohmah ya kan, kon munggah mong panggung ngerti-ngerti sikile nak gelang kakine loro gede-gede banget, krompiang ndelengna kabeh, maring sikile malah ora sida. Ya itu malah diguyu wong gitu ya. Atau kayak nganggo apa mahkota apa ya diguyu wong kan gitu ya. Makanya penampilannya harus menarik, tapi menariknya di sini adalah sesuai standar ustadz dan ustadzah di mana Anda berada. Kalau di Indonesia ya cukup dengan ya seperti itulah, Anda sudah tahu ya seperti penampilan ustadzah di Indonesia itu seperti apa kan gitu ya. Yang kedua, dengan karismatik ya. Gaya dan penampilan seorang dai mestinya karismatik ya. Karismatik itu apa? Karismatik itu memang bawaan dari lahir ya. Artinya itu bawaan dari seseorang yang tidak bisa dipelajari ya. Tetapi sebenarnya karismatik juga bisa dibuat. Artinya apa? Dibuat itu dengan pakaian yang menimbulkan kesan karismatik. Misalnya apa? Yaitu tadi ya, kalau laki-laki mungkin pakai jubah ya, atau serbanan, itu kan bikin karisma. Yaitu contoh Ibnu tadi ya. Ibnu tadi waktu gundulan nggak pakai peci itu tak pikir kayak siapa melebu ya, orang ngomongnya bareng nganggo peci keton, waduh jan keren banget kayak ustadz kan gitu. Nah itu contohnya sing jenengane karismatik. Jadi memang pakaian ternyata juga bisa menimbulkan kesan karismatik ya, yaitu peci ya. Peci itu juga menimbulkan kesan karismatik. Yang ngono sih ya, Ibnu nganggo peci kayak gue maring terminal ora bakal ana sing ngarani nek Ibnu gue arep nyopet ya, ngertine ya, kayak bocah santri arep ngaji apa ya gitu ya, atau mau mulang di mana ini ustadz mana kan gitu ya. Nah tapi yang Ibnu ya tiba-tiba rambutnya dibuka terus nangkene disogi gambar apa kayak tengkorak terus gitu ya, terus nganggo kalung rantai sing gede ya, mlaku nang terminal, mesti preman-preman terminal pada wah halo bos, halo bro gitu. Karena apa? Ya itu karena pakaian saja bisa menimbulkan kesan karismatik, atau kesan itu sebagai preman, atau kesan itu sebagai orang gila ya, jadi nyamar itu ya. Intel polisi-polisi yang suka menyelidiki suatu hal itu sering menyamar jadi orang gila. Makanya sampean jangan gegabah ya, dikira orang gila, disamprang, dipalang plung ya, jebulannya apa, polisi lagi menyamar menyelidiki kasus teroris di daerah situ, pura-pura jadi orang gila. Itu bisa ya, karena apa, memang pakaian itu bisa menimbulkan kesan. Nah makanya kalau kesan karismatik ya kita bikin dari pakaian kita bisa ya, walaupun
Karismatik yang sesungguhnya itu adalah karismatik yang ada di dalam individu atau pribadi masing-masing sebenarnya. Yang ketiga, penampilan dan gaya juga diharuskan atau dibuat meyakinkan, ya. Meyakinkan misalnya apa? Jalannya tuk tuk tuk, ya, tegas. Pandangan menghadap ke depan, lurus, ya. Aja ada lede langaingi, ya. Misalnya Al Mukarram Romo Kiai Ibnu Malik dipersilahkan, ya, tuh disilahkan maju. Lah terus nang kene sarunge arep melurut, ya. Ya kan? Lah terus apa, sandal jepit. Lah ya ora meyakinkan, ya. Jadi pelakunya ya sing keton meyakinkan, ya. Diam, tatap muka ke depan, ya. Tapi ya aja bedigong madepe ngarep tok orang ndeleng ngisor, ternyata nang ngisor ana jelegongan ceblok malah tiba ngisin-ngisina. Jadi tetap fokus, ya, waspada. Artinya ketika penampilan kita supaya meyakinkan, tapi juga tetap fokus pada jalan, ya kan. Apalagi kalau yang zaman dulu itu kalau ceramah itu dibikinkan panggung tinggi-tinggi, ya, seperti saya waktu ceramah wonge cilik semene bututi, ya, digawekno panggung masih 2 meter, munggah panggungnya ngundak-undakan, ya. Wingi muludane ya gue, ya, nang mertas sing aduh kengkonyo gue digatolan kepriwe, batinku nang kanan kirine ora ana gatolane, dilala alhamdulillah, ya, ana sing ngertian. Monggo punyai kula tuntun, ya, tak tuntun, ya gelem bae dituntun aja ora gelem kaya mboten bisa tiba kejungkel malah ngisi-ngisina, ya. Ya udah dituntun, ya, oke dituntun, ya, munggah mengduwur, sing penting tetap menjaga karisma, ya. Aja celala celili aja ada ledel, ya kan. Cici, ya, dai, ya, bunyai kiai masa pelakunya celala celili ada ledel ngahingi kan gitu, ya. Dah. Maka di sini kemudian ada seorang pakar dari ilmu dakwah yang di situ mengkritisi tentang penampilan, yaitu namanya A.H. Hasanuddin, ya. A.H-nya singkatannya mungkin Ahmad Hasibuan apa ya, Hasanuddin, dalam bukunya yang berjudul Retorika Dakwah dan Publisistik. Kalau bukunya masih ada bisa Anda lihat, ya, bisa Anda cari, tapi kayaknya bukunya sudah tidak dicetak, ya, sekarang. Nah, itu mengatakan bahwa penampilan seorang dai atau seorang orator, ya, atau seorang penceramah itu supaya bagus dalam penampilannya, yaitu yang terkait dengan ceramahnya, ini ada 4 yang terkait dengan ceramah atau ucapannya, yaitu yang pertama, tentukan batas suara terendah dan tertinggi. Artinya apa? Sebelum ceramah kita itu harus tahu, misalnya di ruangan situ, ya, di majelis taklim, kita lihat ruangannya kok sempit, ya, yang datang cuma 20 orang. Nah, kita tahu, oh kalau 20 orang serendah-rendahnya suara saya yang bisa didengar sekian, misalnya, ya, Assalamualaikum, itu cukup, ya, misalnya. Loh, sekeras-kerasnya misalnya Bu gitu misalnya. Nah, karena apa? Ruangannya sempit dan yang audiennya sedikit. Tapi kalau ruangannya luas, audiennya banyak, berarti perlu suara yang lebih tingginya. Itu makanya ada batas terendah dan tertinggi. Nah, kalau di situ ada media dakwah yang selain lesan, ya, media dakwah yang pertama kan lesan, ya. Yang kedua yaitu dengan pengeras suara, mic, ya. Minta mic, karena apa? Wah, ini luas banget, terus audiennya banyak, kalau saya suaranya senjerit-jeritnya saya nanti kalah, suaranya sakit, ya, lehernya, ya, tenggorokannya sakit. Maka minta mic, ya, itu. Terus juga mic-nya disesuaikan, ya. Misalnya ruangan cuma 5 meter, ya nggak perlu tulung-tulung nang mic. Juga mic-nya jangan terlalu keras, ya, 5 meter belum jerit wongnya kaget kabin jundal kan gitu, ya, jangan, ya. Jadi disesuaikan juga batas suara terendah dan tertinggi. 1. Yang kedua, artikulasinya tepat.
ya, supaya ceramahnya enjoy didengarkan, artikulasinya tepat. Seperti saya kan gini ya, tepat ya. Anda mendengarkan saya ngomong O, ya O ya. Saya ngomong A ya kan? Saya ngomong B ya, B. Itu yang dimaksud dengan artikulasi tepat ya. Jangan digawe-gawe ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya malah wagu ya. Jadi artikulasinya harus tepat ya. Mana A hamzah, mana A alif, mana A ain ya kan? Mana H, mana Kho, mana H gitu misalnya kalau Arab ya. Kalau Indonesia ya A, B, C, D, C harus tepat ya. Makanya ini orang dai itu mestinya latihan ngomong yang seperti itu. Kenapa? Banyak ya dai itu ngomongnya atau aslinya itu ngomongnya tidak jelas. Nah itu bisa dilatih ya. Nanti di kuliah retorika saya jelaskan ya, latihan banyak ya, cara latihan supaya artikulasinya bagus ya. Termasuk suara nyanyi ya. Awalnya pales, tapi kalau mau latihan itu bisa ya. Dulu saya itu kalau dilatih nyanyi sama ayah saya padahal suaranya bagus banget ya, karena vokalis juga, vokalis rebana, vokalis ya macam-macam ya, keroncong dan sebagainya. Kalau ngajarin saya nyanyi ngasih gemeletak bahasa Jawane ya, karena pales terus ya, selalu menggok ya. Sholawat ya, sholatullah gitu ya, saya sholatullah pokoknya menggok gitu ya. Nah tapi dengan saya sering latihan lumayan sekarang ya, tidak begitu pales-pales amat ya. Kalau amat sih sudah jelas nggak pales ya gitu. Oke, saya teruskan ya. Artikulasi tepat yang kedua. Yang ketiga, inflection. Nah, inflection itu apa maksudnya? Yaitu lagu kalimatnya sesuai. Nah, lagu kalimatnya sesuai itu gimana? Ya, kalau marah ya aksennya marah, kalau seneng ya aksennya seneng ya, atau kalimatnya seneng, iramanya seneng ya. Kalau suka juga suka, kalau sedih juga sedih ya. Contoh, misalnya Ibnu besok ya jadi dai kondang ya, atau ustadz kondang ya, disuruh memberikan sambutan pada acara kematian ya, mesti harus kalimat lagu kalimatnya sedih ya kan, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Terus akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo sederek sedoyo menopo ingkang kita saksikan dinten menika leres-leres dadosaken kita sedoyo rumaos ya, kayak gitu kan ya. Berarti aksennya kan sedih ya. Tapi ketika Ibnu ceramah di orang ulang tahun harus semangat, happy birthday to you kan gitu ya. Ayo selamat ulang tahun, selamat ya. Terus di pengantinan juga begitu ya. Nah, jadi MC pengantenan ya, atau sedang ceramah pengantenan, khutbah nikah ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua bahagia di sini bahwa kita itu bisa mengingat ketika kita dulu nikah, itu bahagia sekali ya Bu ya. Terutama malam pertama itu misalnya. Kan ceria ya, wajahnya ceria, terus kemudian bahasanya juga ceria. Jadi itu yang dimaksud dengan inflection atau kalimat atau lagu kalimatnya sesuai. Nah, yang keempat. Yang keempat, untuk mengurangi atau menghindari slip of tones ya, yang seperti tadi di atas, kelemahan metode ceramah yang terjadi khilaf kata atau kesleo bahasa Jawanya, itu bisa dilakukan jeda atau yang sering disebut pause ya. Kalau kadang-kadang pause dulu gitu ya. Pause itu istirahat sejenak, jeda. Jadi sampai lagi ceramah, lagi seru-serune ya, lagi rame-ramene, lagi ceramah, wonten ingriku dipun ngendikaaken bla bla bla, terus mandek di situ lah. Ambil nafas, diem. Itu boleh ya, karena jeda untuk istirahat sejenak. Tapi ben aja ketenger ya, kalau kita sedang pause, sedang jeda, triknya adalah kita sholawat ya. Misalnya begini,
Sholawat ya. Misalnya sholli wa sallim daiman ala mahda, sholli wa sallim daiman ala mahda, wal ali wal ashabi man qad wahada, dan seterusnya. Satu kalimat selesai sampean bilang irfa. Nah, dikala irfa itulah hadirin berbunyi semua, sampean ambil nafas, jeda untuk memfreshkan kembali suara kita, memfreshkan kembali hati kita atau pikiran kita yang tadi ketika ceramah bisa saja lupa. Jadi ada strateginya, lupa ya, atau suaranya mau kesleo ya, atau suaranya habis, serak, capek, itu bisa dengan tadi diselingi sholawat. Ketika hadirin sudah berbunyi, sampean mulai mengingat lagi tadi sampai mana ya itu, atau mengingat dalilnya, aduh dalil yang tadi mau saya sampaikan siapa ya, bisa juga loh ya lupa karena saking asiknya narasi atau ilustrasi ceramah kita, atau bahkan deg-degan karena di situ ternyata yang datang presiden atau menteri, itu bisa lupa. Tapi dengan sholawat tadi ketika irfa, sampean sambil mengingat-ingat bisa ingat kembali ya, atau ambil nafas di situ ya. Oke. Sekarang fisik, penampilan fisik. Kalau tadi adalah bagaimana supaya suara kita bagus ya kan. Jadi menurut Aha Hasanuddin itu ada 4 tadi yang perlu dilakukan. Nah, sekarang yang fisik. Fisik itu gimana? Nah, fisik itu seorang dai mestinya adalah pose yang indah dan serasi ya. Jadi misalnya apa? Jadi ustadz ya, kayak saya ini ya hari ini ya. Ini di sini warnanya apa ini? Ini warna apa namanya? Dwi Rohmah? Hah? Oranye ya, peach ya, yang paling tepat peach ya. Warnanya peach, terus bajunya juga agak mirip ke peach gitu ya, atau krem-krem sedikit. Ini masih serasi karena masih ada unsur warnanya ya. Jangan kayak lapis ya. Kudungnya biru, terus kena coklat. Aduh ya kayak lapis ya, jangan, tapi diserasikan supaya indah ya. Atau yang senada ya, itu. Nah, ini juga masih senada kan, kudung, ciput, baju itu ya kan senada ya. Itu pose yang indah dan serasi. Yang B, mimik yang tepat. Mimik yang tepat itu gimana? Ya tadi ya, lagi sholawat ya, merdu, terus sholawatnya di situ tentang apa ya, tentang kehebatan Rasulullah misalnya ya, anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nur ya kan, berarti kan ya Allah, Rasulullah itu bagaikan matahari, bagaikan bulan yang senantiasa menyinari bumi, dan kalau Rasulullah menyinari hati kita, menyinari hidup kita. Nah itu kan sedang serius ya, sedang harisma. Maka kita juga wajahnya, mimiknya serius, harismatik gitu ya, iya kan? Nah, tapi ketika sedang bahagia, nyanyi misalnya ya, sampai misalnya, aduh senangnya pengantin baru, teng-toreng gitu ya misalnya, karena ceramah di tempat orang nikahan, ya mimiknya senyum ya kan, bahagia, ceria, itu yang dimaksud mimiknya yang tepat ketika sedang melakukan ceramah atau sedang melakukan metode ceramah atau sedang apa ya, praktek ceramah atau sedang menjadi dai, itu seperti itu. Yang C atau ketiga, gestur ya. Gestur atau gerak tubuh itu juga harus tepat, tidak boleh berlebihan. Misalnya apa? Jadi dai ya, wis disediakan podium ya kan, podiumnya bagus-bagus, orang nang podium malah melaku-melaku nang ini, malah muter-muter maring buri barang bola lagi ngapa, aduh itu namanya berlebihan ya. Kalau ceramah di podium ya di podium saja ya. Dan kalau misalnya gerak yang berlebihan gimana? Misalnya apa? Tangannya oboh, boy orang manduk-manduk ya, atau sirayah oboh, boy orang manduk-manduk ya, atau malah ceramah nang kono orang nang podium ya,
tidak ada podiumnya, cuma suruh berdiri, pas nyanyi malah joget. Aduh indahnya, aduh, ku jenenge udah dai tapi penyanyi ya. Kalau dai itu hanya suaranya saja yang disesuaikan sama mimiknya, tapi tubuh jangan seperti itu, karena itu namanya berlebihan ya, dan itu akhirnya tidak etis ya. Selaku dai masa nyanyi sambil joget-joget, itu malah tidak memberi contoh yang baik ya. Seindah apapun nyanyiannya, seindah apapun syair lagunya, tetap seorang dai adalah uswatun hasanah, yang memberikan teladan yang baik dalam berakhlakul karimah. Maka akhlakul karimah ini harus dijaga oleh dai, tidak boleh dilanggar meskipun sedang di panggung, meskipun hanya dengan gerak tubuh ya, bahkan dengan gerak mulut. Misalnya apa? Saking gegetet ceramah ngakak, hahaha, seru banget. Itu namanya tidak etis ya. Ya boleh tertawa ya, tapi tidak boleh sampai ngakak, sampai berlebihan. Itu saya kira materi hari ini. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, dan nanti materinya yang besok-besok kapan-kapan juga akan saya share melalui WA yang PowerPoint-nya. Cuma hari ini cukup sekian dulu ya ceramah yang metode ceramah